Bersambung, rasanya tidak adil kalau saya tidak mengungkapkan dari semua sisi. Begini, apakah Anda ekstrovert, introvert? Itu juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami namanya lembah kekelaman. Siapa bilang sakit jantung tidak menakutkan? Ya, saya sudah banyak mendengar orang sakit jantung. Dari efek plus minus pada saat menderita sampai akhirnya kita menutup usia atau sampai akhirnya kita kena serangan yang mematikan dari serangan penyakit yang kita derita, saya sudah banyak mengamati. Begini, kalau kita dari lingkungan keluarga yang bagus, orang tua berkecukupan, lingkungan bagus, maka Anda yang kena serangan stroke akan mudah mengatasi diri. Relatif lebih mudah. Kenapa? Mungkin lingkungan yang menyebabkan Anda bisa menerima kenyataan hidup yang pahit, berubah 180 derajat, tapi dengan keadaan lingkungan yang memadai, yang kondusif, maka Anda tidak terlalu menderita. Apalagi pada saat kena serangan stroke, semua fasilitas pengobatan terapi mampu diberikan oleh keluarga kita. Jadi, Anda yang ekstrovert ataupun introvert dengan keadaan kondisi keuangan yang bagus, keluarga bagus, tidak terlalu depresi. Depresi, stres ada. Tingkatannya dari 1 sampai 10. 1 itu sangat menerima, 10 bunuh diri. Itu rata-rata antara 1, 2, dan 3. Tidak akan melebihi 5 karena Anda mempunyai fasilitas keluarga yang memadai. Tapi kalau jika Anda dari keluarga yang tidak mampu, kehidupan keras, apalagi Anda punya temperamen darah tinggi, karena warisan dari keluarga leluhur di atas, kita punya temperamen keras. Pada saat kita mampu survive dalam kehidupan, kita merasa kita mampu mengatasi kemiskinan yang ada. Plus kena serangan stroke, nah disitulah guys. Itu sangat berbahaya. Jadi, saya punya banyak cerita. Ada teman gereja saya, dia orangnya survive, tapi tidak berkeluarga. Hidup mandiri, membangun depot, masak sendiri, jual sendiri. Adiknya sudah berkeluarga, dan dia tidak mengalami kehidupan menemukan pasangan hidup dan kena stroke. Wah, masih muda, diwartakan di grup komisi pria, akhirnya serangan pertama masih baik-baik saja. Semua fasilitas memadai dari gereja dibantu untuk gini gitu. Setelah beberapa bulan, serangan stroke kedua cukup mengkhawatirkan. Tapi masih bisa dilihat. Serangan stroke ketiga, guys. Tidak bisa bangun. Terpaksa adiknya sudah berkeluarga harus mengurus kakaknya kena stroke, hidup sendiri. Bagaimana caranya? Mungkin dia punya keluarga di kampung, bla bla bla, menemani hidupnya sampai 2 bulan kalau nggak salah, nggak sadarkan diri. Harus makan disuapin, beol diurusin. Poinnya adalah sangat-sangat tragis. Akhirnya Tuhan mengasihani dia dan dipanggil pulang. Bayangkan ada kisah lagi satu. Ada seorang yang temperamen tinggi, seorang pengusaha yang bagus, kaya raya, tapi marah-marah kepada keluarga, tidak menghormati istri, tidak menghormati anak, dan akhirnya begitu kena serangan stroke, dia tidak diberikan handphone. Tidak bisa bangun, hanya di kasur, semua kegiatan buang air,
semua dilayanin oleh keluarganya. Kenapa? Dia tidak diberikan handphone sebagai hiburannya, karena masa lalunya semua diperlakukan sangat kasar. Jadi bahasa Balinya dia kena karma. Sampai akhirnya dengan cepat, tidak lebih dari 6 bulan, sudah tidak bisa apa-apa, meninggal karena makin depresi. Nah, saya stroke tanggal 18 Oktober 2015. Sebelum stroke, saya seorang terapis, mempunyai pasien banyak sekali, mampu memotivasi, kamu harus begini, 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 begini. Tapi pada saat saya menjadi pasien atas serangan yang berbeda, kalau pasien saya adalah karena ulah gaib, tapi kalau saya adalah karena stroke, saya tidak bisa memotivasi diri sendiri. Plus saya selama 8 tahun tuh sepi, tahun ke-9 sepi, tahun ke-10 sepi, tahun ke-11 akhirnya mempunyai sedikit harapan saya boleh berjualan lagi di Renon. Poin intinya, kalau kita mengalami sesuatu yang berubah menjadi tidak berguna, coba usahakan semaksimal mungkin. Berat, nafas ngos-ngosan, rasa pusing, sering jatuh, tapi coba berpikir, daripada diem di rumah, coba melakukan kegiatan. Dan keahlian saya mengeluarkan energi dalam tubuh mampu memberikan penghidupan saya lebih berarti lagi. Seseorang yang sudah tidak berguna, kalau bahasa Mandarinnya mo yung, tidak berguna, sampah, akan berakhir dengan tragis jika tekanan batin makin akan menjadi lama hidup kalau tekanan batin itu mampu dimanajemen dengan hal-hal kecil yang membuat kita merasa masih punya harapan. Saya berharap bisa mendapatkan pasien dan mendapatkan sejumlah uang supaya saya mampu berpikir, hai Elias Haryanto Udiana, kamu masih berguna. Jadi begitu guys, ada yang mau berdiskusi silakan WhatsApp di 0815 5800 1209 atau di 0895 1970 9702. Saya Elias Haryanto, stroker sejak 18 Oktober 2015. Mari berbagi pengalaman dan kisah yang nyata. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.